Oke, kenalin Kanojo Hoshi di video catatan Wibu. Video catatan Wibu itu apa? Video catatan Wibu itu apa? Video catatan Wibu adalah video yang berisi tentang background anime dan juga reviewku secara pribadi. Jadi langsung aja masuk ke videonya, review Jujutsu Kaisen. Let's go. Oke, aku bisa menyebutnya ini adalah salah satu shonen zaman now ya, karena dibuat baru di tahun 2020 lalu ya, 2 tahun lalu, setahun setengah atau 2 tahun lalu lah hitungannya gitu. Kita mulai dulu dari gambaran kasarnya ya. Gambaran kasarnya itu pertama aku nggak ngerti apapun ya ketika mendengar judulnya, kayak gambaran kasarnya apaan sih ini dari judulnya. Tapi ketika aku melihat trailernya, promotional video dan juga premisnya, ternyata ini adalah salah satu ya sama dari sekian banyaknya anime shonen yang bertemakan school, supernatural dan juga action. Tapi kenapa ya anime ini bisa sepopuler itu gitu ya? Oke, mari kita bahas ya. Sinopsisnya bercerita pada sebuah latar di mana energi negatif manusia itu menghasilkan kutukan, dan kutukan itu hanya bisa disucikan atau dieksorsis dengan kutukan juga. Jadi untuk melawan kutukan harus perlu dengan kutukan ya kayak gitulah ya dunianya. Di sini untuk Jujutsu bercerita juga seorang pemuda bernama Yuji Itadori yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, lebih daripada orang pada umumnya, dan ingin hidup normal sesuai janjinya dengan seseorang. Dia udah berjanji bahwa dia akan hidup normal menggunakan kekuatannya untuk orang banyak. Tetapi tiba-tiba dia terlibat pada kejadian di mana dia harus menggunakan kekuatannya itu untuk menyelamatkan teman-temannya. Dan pada saat itu dia mengalami pilihan yang cukup sulit. Pilihan apa yang akan diambil Itadori Yuji pada saat itu demi menolong teman-temannya? Ya seperti yang kalian tahu lah. Buat yang menonton, langsung aja ya kita sinopsisnya udah, langsung masuk kita ke autornya Jujutsu Kaisen itu bernama Gege Akutami, lahir pada 26 Februari 1992. Dan perlu dikasih tahu, Gege Akutami itu bukan nama aslinya, tapi nama pena, atau bisa dibilang ini nama pengarang aja lah gitu untuk di publik gitu, tapi nama aslinya kita nggak ada yang tahu. Awalnya Akutami itu menggambar karena mengikuti teman-temannya, cuman gara-gara awalnya ngikut doang, terus lama-lama jadi profesional ya, komik profesional loh. Lalu Akutami juga menyebut Tite Kubo, itu autornya Bleach, itu sebagai influencernya dia gitu. Jadi dia terpengaruh lah ya, kayak bukan terpengaruh, kayak terinspirasi dari karya-karyanya Tite Kubo. Lebih tepatnya ketika dia itu membaca Bleach waktu dia masih kecil. Ada juga kayak dia terinspirasi dari Hunter x Hunter dan juga Neon Genesis Evangelion. Jadi kalau kalian ada yang bilang, wow, Jujutsu ini mirip Bleach ya nggak salah. Memang dia terinspirasi dari Tite Kubo. Lalu dia juga pernah bekerja sebagai asisten mangaka bernama Yasuhiro Kano di Kiss X Death di tahun 2014. Ya normal lah ya, semua rata-rata banyak mangaka itu pernah jadi asisten dulu ya. Dan di tahun 2017 ya, Akutami menerbitkan sebuah karyanya berjudul Tokyo Metropolitan Course Technical School, sebuah seri 4 bab yang rilis dalam Jump Giga sejak 28 April hingga 28 Juli 2017. Dan yang tadi yang namanya Tokyo Metropolitan Senmongakko itu tadi namanya jadi Jujutsu Zero. Sedikit informasi yang ini akan kita pisah ya antara Jujutsu Zero dengan Jujutsu yang akan kita bahas dan akan kita review gitu. Kita mulai dulu ya ke about introduction dari Jujutsu Zero dulu. Series yang ditulis dan diilustrasikan oleh Gege Akutami sendiri. Awalnya berjudul Tokyo Metropolitan Course Technical School dan diserialisasikan di Shueisha Magazine Jump Giga dari April hingga Juli di tahun 2017.
Setelah Akutami merilis Jujutsu Kaisen di 2018, Jujutsu Kaisen Zero itu dijadikan sebagai prequel dengan Yuta Okkotsu sebagai protagonis utamanya. Awalnya Jujutsu Zero itu ya dari cerita yang Tokyo Metropolitan tadi itu, terus akhirnya itu dijadiin prequel ya, lebih difokuskan kepada Jujutsu Kaisen yang karakter protagonisnya itu trio Itadori Yuji, Fushiguro Megumi, terus apa lagi aku cewek itu. Dan sedikit background tentang Jujutsu Zero, di tahun 2017 Gege Akutami itu pernah mengalami masalah yang bernama writer's block, atau dimana ya kondisi dia itu kayak ngeblank gitu. Nanti aku tulis di situ. Lalu dia memberikan prototipe komik bernuansa kayak mirip-mirip horor itu kepada editornya yang bernama Yamanaka. Pada saat itu meski banyak yang di-adjust, tapi Akutami itu berusaha gimana caranya supaya tetap lebih nggak banyak lah perubahannya, biar dia tuh pengen masih kayak horornya tuh masih terasa gitu. Dan editornya juga tertarik ya, dan akhirnya membagikan ke teman-teman dia di penerbit gitu. Dia gimana nih, ini keren nih, asik nih ya, salah satu dari Gege Akutami Sensei gitu. Terus dimintain feedback lah dari teman-teman editor kan. Lalu editor pertamanya itu menyarankan untuk memberikan tema school. Ya seperti yang kalian lihat di Jujutsu kan ada schoolnya kan, yaitu karena masukan dari editor pertamanya. Kenapa disuruh pakai school? Ya karena dianggap itu ceritanya terlalu dark atau terlalu gelap tonnya. Tapi ini ceritanya tuh menarik, tapi tonnya terlalu gelap. Ya udah, kasih bumbu school biar semuanya masih bisa menikmati dan lebih mudah dipahami, biasanya seperti itu. Untuk adaptasi anime ya kita lanjut ke animenya. Tadi Jujutsu Zero sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Animenya tuh diumumkan dalam majalah Weekly sebelumnya di Shonen Jump ke-52 yang diterbitkan tanggal 25 November 2019. Jadi announcement animenya itu setahun sebelum animenya itu dirilis ya. Lalu di tanggal 22 Desember di tahun 2019 pada acara Jump Festa yang ke-20, Gege Akutami beserta para voice actor itu mendatangi acara itu untuk ngepromosiin Jujutsu Kaisen lah. Ngadain acara, terus nanti kayak ada tanya-tanya, terus dia kasih tahu nanti tolong tonton kita ya, kayak gitu ya. Series animenya itu digarap oleh studio yang bernama MAPPA. Udah nggak asing lah buat teman-teman sekarang itu dengar kata MAPPA. Ini adalah studio yang bekerja keras selama beberapa tahun belakangan ini dan namanya bersinar terang di kala yang lain redup. Dan untuk season pertama itu tayang perdana di 3 Oktober di tahun 2020 sampai 27 Maret di 2021. Untuk filmnya Jujutsu Kaisen Zero, tadi prequelnya itu dijadikan film, itu tayang di 21 Desember 2021. Dan season 2 kabarnya itu tayang di tahun ini, di video ini dibuat itu tahun 2023 ini Maret dibuatnya. Kabar anginnya sih pertengahannya 2023, tapi aku kurang tahu ya. Kalau ada yang tahu bisa tulis ya. Kita masuk ke staffnya ya. Ini penting nih, staff ini adalah orang-orang yang mensukseskan dan membuat anime ini menjadi real. Pertama dari director itu ada Sung Ho Park, screenwriter ada penulis skenario itu ada Hiroshi Seiko, terus karakter design itu ada Tadashi Hiramatsu. Untuk musik ada Yoshimasa Terui, Hiroaki Tsutsumi, lalu Arisa Okehasama. Itu aja tadi ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi itu aja yang disebutin. Langsung aja kita masuk ke reviewnya ya, nggak perlu panjang-panjang. Review dari segi grafis dulu. Bingungnya aku jelasinnya karena mereka itu nggarap anime itu di masa-masa pandemi, gimana orang-orang itu menurunkan kualitas animenya karena ya mahal ya, modal produksinya mahal, covid, dan para ya pekerjanya itu sulit gitu untuk datang ke kantor itu juga bingung gitu. Ya, pandemi itu serba sulit pada saat. Tapi MAPPA bikin Jujutsu Kaisen itu grafisnya bagus banget, bagus lah untuk kategori
kategori di era pandemi menurutku tuh bagus, optimal, mereka mengusahakan semuanya, keringatnya tuh kerasa kalau kalian udah nonton. Jadi kalau ada yang meragukan animasinya Jujutsu Kaisen tuh kayak ayolah bro gitu loh, mereka nggarapnya waktu pandemi gitu loh, ayolah. Bukan untuk menghasihani ya, tapi lebih kepada kagum. Ini di luar ekspektasi aja, karena biasanya kita berekspektasi ketika melihat anime dibuat di saat-saat ada masa krisis-krisis kayak gini tuh ya nggak bisa berekspektasi tinggi lah tuh. Tapi ini bagus, wow. Kita masuk ke alur cerita. Untuk alur cerita sendiri aku sebenarnya udah merasa ini klise ya, dengar premisnya aja kayak hah? Oke, trio terus supernatural action, pasti hasilnya bakal kayak gitu. Tapi ya menurutku untuk anime ini sendiri, jujur aku lebih tertarik pada Itadori Yuji terus Fushiguro Megumi dan teman-temannya. Itu aku merasa ini action shonen yang pada umumnya sih sebenarnya enak-enak aja untuk ceritanya. Tapi aku juga tertarik pada sudut pandangnya Okkotsuyuta ya dari Jujutsu Kaisen Zero, karena dia prequel kan, ini sequel utama, ini prequel. Tapi ya gimana ya, untuk overall ceritanya sendiri menurutku nggak ada masalah, mereka ngedelivernya dengan baik, bener-bener anime yang action banget. Jadi kalau kalian mau mencari action yang kekuatan piu 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 piu, cahaya kontras gitu-gitu, ini bagus banget. Kita masuk yang selanjutnya ya, karakter. Untuk karakternya aku suka ya, kombinasi trio kayak gitu itu base banget. Karakter utama yang cuma pakai otot bukan pakai otak, terus nanti ada second male-nya sebagai orang yang lebih ya, rasional atau logis, terus ada perempuannya untuk kayak ya untuk refresh aja ya, untuk cowok semua kan. Ada kalau cewek lebih imbang gitu, lebih enak untuk dilihat. Dan untuk trio sendiri menurutku ini bagus, trionya bagus, karakternya mendapatkan karakter development yang memang dibutuhkan. Meski di season 1 tuh aku lebih mengharapkan beberapa karakter itu mendapatkan screen time yang lebih gitu, tapi ya nggak ada inilah ya, cuman season 1 gitu dan udah ngejelasin banyak hal, jadi aku nggak banyak komentar. Aku cuman kayak berharap di season 2 lebih nge-reveal beberapa karakter secara detail gitu, jadi penekanan karakternya lebih dapet. Itu aja sih aku merasanya. Dan juga untuk karakter sendiri, power levelnya itu aku masih merasa ini abstrak dan absurd. Aku nggak ngerti yang mana yang kuat, yang mana yang paling kuat, yang apa. Mungkin karena season 1 masih belum menunjukkan semuanya, yang masih abu-abu, membuat penonton tuh penasaran. Dan ini bagus sih, gimana ya, antara Gojo Satoru atau Ryomen Sukuna gitu, atau bahkan si Okkotsuyuta sendiri. Setelah aku nonton 2 anime dan film itu, ada aku merasa kayak ini power levelnya gimana, power creepnya gimana ini. Jadi penasaran. Anime action tuh memang paling seru untuk melihat perbandingan power levelnya, jadi ngebikin tier list akhirnya. Ya, langsung lah kita masuk ke musik. Musiknya menurutku oke lah ya, background musiknya tuh oke waktu battle, cuman untuk sound effect-nya keren. Sound effect-nya keren, terutama ketika masuk ke scene-nya Gojo Satoru itu. Entahlah sound effect-nya dia tuh ketika dia nongol tuh ngejurus apa tuh keren gitu, mukul aja kayak ngebas gitu, dar. Oke. Lalu kita masuk lah ya ke langsung lagu-lagu temanya. Season pertama itu ada 2 opening. Opening pertamanya itu Kai Kai Kitan dari Eevee, bacanya Eva apa Eevee ya. Terus yang kedua itu ada Vivid Vice dari Huya Extend. Untuk endingnya itu ada 2 juga. Ending pertamanya itu ada Lost in Paradise dari Aki Fit Aklo, gimana bacanya? Ali Fit Aklo apa? Gimana bacanya itu ya? Maaf kalau salah. Terus ada ending kedua Give It Back dari Cho Shuni. Jadi sebenarnya untuk semuanya bagus, lagunya keren semua. Jadi nggak ada masalah lah ya untuk musik opening endingnya ini. Mantap. Lalu untuk filmnya itu ada Sakayume dari Kingdom. Sebenarnya masih banyak ya lagu insert song dari itu, tapi aku nggak bisa masukin satu-satu karena
banyak lah, nanti aku kayak kasih listnya aja lah di gambar gitu. Oke, langsung lah masuk ke kesimpulannya gimana. Kenapa anime bisa sepopuler itu? Ya karena menurutku orang itu hype ya di internet, jadi ngebicarain ini semua, jadi akhirnya orang mulai tertarik, ini apa sih, terutama karakter yang menurutku cukup ikonik juga. Apakah karakter utamanya ikonik? Tidak se-ikonik itu, karena menurutku juga atau menurut banyak orang, Gojo Satoru memang masih terbilang karakter yang paling populer di Jujutsu Kaisen. Meski aku pribadi kurang terlalu suka sama Gojo Satoru. Kenapa? Karena karakter yang terlalu OP itu biasanya sedikit yang mendapatkan karakter development, karena memang udah jadi, udah matang gitu. Karakternya udah ya, kalian nonton anime isekai yang protagonisnya overpower parah gitu kan, ya enak-enak aja, nggak ada masalah gitu. Ya Gojo Satoru menurutku oke sih, memang populer banget disukai orang yang suka banget anime sama yang biasa aja sama anime tuh pasti sih nonton Jujutsu Kaisen. Mungkin biasanya rata-rata apa karena Gojo Satoru-nya sendiri sih. Ya karakternya menurutku secara visual oke. Karakternya tuh buat bener-bener wah perfect. Statnya tuh rata semua gitu. Lalu ya sesuai pasti ada pertanyaan kayak apakah ini recommended untuk ditonton? Ini sangat recommended ya, apalagi untuk nobar ini asik, nonton sendiri pun asik, nggak masalah. Jadi tidak ada unsur-unsur yang membuat kamar kalian didobrak gitu kan, nonton apa kamu? Enggak, ini oke, semuanya oke, aman. Jadi ya sekian aja lah ya. Menurut kalian gimana Jujutsu Kaisen? Buat yang udah nonton silahkan tulis apakah anime ini memang sekeren itu. Untukku pribadi ini animenya memang keren banget. Terima kasih aja yang udah nyimak sampai akhir. Karena juga pamit undur diri. Kalau ada yang mau koreksi silakan tulis, mau nambah-nambahin juga silakan, mau beropini juga silakan, tapi jangan spoiler kawan gue. Sekian aja untuk video ini, semoga hari kalian menyenangkan. Datte kimi yowai mo. Yowai mo.